Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk ke dalam pelajaran tafsir. Insyaallah kita akan membaca beberapa tafsir singkat dari surah Luqman mulai ayat yang ke-17. Kitab rujukan kita adalah Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Silahkan kalau antum ada kitabnya bisa dibuka, bisa dilihat dan bisa diikuti. Nah, kita mulai ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ini nasihat Luqman, ya, Al-Hakim, ya, kepada anaknya. Sebelumnya beliau menasihati anaknya tentang tauhid, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia dan seluruh makhluknya dimanapun berada, walaupun mungkin sangat tersembunyi, akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Berikutnya pada ayat ini Luqman Al-Hakim menasihati anaknya tentang salat. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, ya. Ini nasihat untuk mengambil hati anaknya. Beliau menyeru anaknya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata sayang. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikanlah salat, ya. Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, kemudian cegahlah dari kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ya, ma'ruf artinya dikenal. Maksudnya dikenal oleh siapa? Oleh manusia, atau oleh lingkungan, atau oleh siapa ini ma'ruf ini dikenalnya? Ma'ruf adalah ma arafahu asy-syar', yaitu yang dikenal oleh syariat. Itu ma'ruf. Nah, sesuatu yang dikenal oleh syariat, bahwa itu adalah syariat, bahwa itu adalah kebaikan, ya, ditentukan oleh syariat. Kalau dikenal oleh manusia, baik oleh manusia, terkadang belum tentu baik menurut syariat. Nah, di sini
wa'mur bil ma'ruf, kita diperintahkan, atau di sini Luqman memerintahkan anaknya untuk amar ma'ruf, memerintahkan orang lain agar mereka melakukan sesuatu yang ma'ruf, atau sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang disyariatkan. Wanha 'anil munkar, ya. Kemudian cegahlah kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan mungkar di situ? Mungkar adalah ma ankarahu asy-syara', ma ankarahu asy-syara', apa yang diingkari oleh syariat. Ya, kalau syariat mengingkarinya, menyatakan itu jelek, mengatakan itu adalah tidak patut, maka kita ingkari. Ya. Jadi ma'ruf dan mungkar ini adalah ketentuan dari syariat. Pelajaran bagi kita adalah bahwa seseorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar haruslah mengetahui apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Harus paham mana ma'ruf dan mana mungkar. Ya. Kalau dia tidak mengetahui sesuatu yang ma'ruf, tidak mengetahui sesuatu yang mungkar, maka mungkin bisa terbolak-balik. Sesuatu yang mungkar dianggap ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf dianggap mungkar. Ya, maka perlu paham dan mengerti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita belajar fikih amar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya syarat seseorang itu bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dia berilmu. Ya, al-ilm. Ya, berilmu tentang apa yang akan dia perintahkan, ma'rufnya seperti apa, dia berilmu tentang hal tersebut. Kemudian berilmu juga tentang kemungkaran, kemungkaran yang dia ingkari. Ya. Maksud berilmu itu bukan berarti dia itu harus menjadi ulama yang luas dan dalam sisi ilmunya, akan tapi pada suatu perkara yang memang dia ingin perintahkan, ya, ma'ruf itu, atau suatu perkara yang ingin dia ingkari, ya, supaya tidak salah, gitu. Jadi ilmu tentang hal tersebut, ya. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak. Yakni minal adha. Wasbir, bersabarlah atas apa yang akan menimpamu, ya, yaitu berupa al-adha, yakni minal adha. Al-adha adalah sesuatu yang menyebabkan sakit. Sakit itu bisa berupa sakit di badan kita, bisa juga sakit di hati kita. Nah, dua-duanya. Ya, sakit badannya, bisa juga sakit hatinya. Inna dzalika min azmil umur. Demikian itu adalah termasuk ke dalam azmul umur, ya, perkara yang ditekankan, ya, atau disebut di sini adalah al-umur al-wajibah. Yang dimaksud dzalika di sini yuridul amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar was sabr. Ya, amar ma'ruf nahi munkar dan kesabaran. Kesabaran di atas adza tadi. Ya, semua itu termasuk al-umur al-wajibah. Perkara-perkara yang wajib allati amara Allah biha au min al-umur allati ya'zimu 'alaiha liwujubiha. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabar, itu perkara-perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan amal-amal tersebut, ya. Baik, di dalam ayat yang ke-17 ini, ya, Luqman Al-Hakim, ya, menasihati anaknya agar melakukan beberapa
amal. Satu, salat. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, sabar. Nah, 3 amal ini adalah amal yang besar dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya. Salat adalah hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sebut dengan hablullah. Artinya tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hablum minan nas nanti yang keduanya, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah hablum minan nas. Ya, hubungan dengan manusia. Ya, hubungan dengan manusia. Dan terkait antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, ya. Atau kita sering misalnya kesalehan, ya, seseorang itu adalah saleh dari sisi pribadi dan juga saleh dari sisi sosial, begitu. Luqman Al-Hakim ingin anaknya itu salehnya itu bukan pribadi saja, tapi saleh juga dalam sisi sosial. Dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian tentang kesabaran adalah tentu ketika seseorang, ya, melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti dia akan menghadapi berbagai macam tantangan, ya, di depan. Orang tidak semuanya mendukung. Orang tidak semuanya setuju. Orang tidak semuanya suka. Karena apa? Karena ya, tadi amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bahkan kalau sudah nahi mungkar, ya, nahi mungkar banyak yang tidak suka. Kalau amar ma'ruf mungkin masih banyak yang suka, walaupun ada juga yang tidak suka. Tapi kalau nahi mungkar banyak yang tidak suka. Misalnya adalah mengingkari contoh judi, misalnya mengingkari judi. Tentu orang yang suka judi tidak suka. Orang yang memang bandarnya juga tidak suka, ya. Maka dia mungkin akan dapat gangguan dari orang yang tidak ingin bahwa misalnya judinya itu hilang, ya. Atau perbuatan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, ya. Baik kemungkaran itu adalah kemungkaran yang ringan atau kemungkaran yang besar. Nah, untuk mengetahui mana yang ringan, mana yang berat, mana yang besar, ya tentu ini adalah kembali kepada pengetahuan dari masing-masing seseorang, ya. Kemudian mengingkari kemungkaran juga diantara yang harus diperhatikan. Jangan sampai mengingkari kemungkaran kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ingkarul mungkar jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi butuh di situ adalah fikih dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, banyak kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam masalah ini, ya. Baik, ini tadi salat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar. Ya, ini ayat yang ke-18. Sekarang masuk ke dalam ayat yang ke-18. Tadi ayat yang ke-17. Ya. Lanjut, Allah Ta'ala menghikayatkan kembali nasihat Luqman, ya, kepada anaknya. Wala tussa'ir khaddaka linnas. Qara'a Ibnu Katsir wa Ibnu Amir wa Asim wa Abu Ja'far wa Yaqub wala tussa'ir, ya, bi tasydidil ain min ghairi alifin. Wa qara'a al-akharun tussa'ir bil alif, ya. Yuqalu sa'ara wajhahu
wa sa'ara idza mala wa arada takabburan, ya. Wa rajulun as'ar ay ma'ilul unuq, ya. Qala Ibnu Abbas yaqulu la tatakabbar fatuhaqqir an-nasa wa tu'rid anhum biwajhika idza kallamuka, ya. Di sini yang berikutnya nasihat dari Luqman kepada anaknya adalah sebagaimana tafsiran tadi disebutkan beberapa bacaan dari para imam ahli qiraat, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, ya, Asim, Abu Ja'far dan Yaqub, itu dengan la tusair, yaitu dengan tasydid al-ain tusair tanpa ada alif, sedangkan yang lainnya membaca dengan tusair, yaitu dengan alif, ya. Kemudian dijelaskan disebut di situ adalah sisi bahasanya, ya, sisi bahasanya, yaitu bahwa sa'ara, ya, wajhahu wa sa'ara, afwan, sa'ara wajhahu wa sa'ara idza mala, ya. Artinya dia memalingkan, ya, memalingkan wajahnya, ya, wa arada, ya, dia berpaling, takabburan, dengan penuh kesombongan, ya. Ya, kemudian warujulun as'ar adalah ma'ilul unuq. Ibnu Abbas mengatakan yaqulu la tatakabbar, ya, janganlah kamu berbuat sombong. Kemudian fatuhaqqirin nas, kemudian merendahkan, menghinakan manusia. Nah, jadi Luqman menasihati anaknya jangan berbuat sombong, ya. Jangan berbuat sombong kepada manusia, ya, jangan berbuat sombong kepada manusia. Berbuat sombong itu biasa di antaranya adalah dengan memalingkan muka, ya. Jadi memalingkan muka kita, tidak mau melihat orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, itu namanya sombong. Artinya dia tidak mau memperhatikan, ya. Kenapa dia tidak mau memperhatikan? Karena mungkin dia merasa, misal contoh adalah tidak level, atau dia tidak suka, atau dia menganggap bahwa orang yang berbicara itu tidak layak untuk didengar, atau ya banyak alasan, ya. Intinya adalah dia tidak mau mendengarkan pembicaraan orang tersebut karena mungkin rendahnya, dan mungkin juga adalah dia tidak patut untuk diperhatikan. Nah, di sini nasihat, ya. Mungkin juga diambil pelajaran bagi kita adalah apabila kita diajak berbicara dengan orang lain, adalah kita itu memperhatikan wajah kita, memperhatikan wajahnya, ya. Dengan apa kita memperhatikan dia, ya. Wajah kita tidak boleh dipalingkan, ya. Atau apa istilahnya itu, ya. Kalau di daerah Ana mungkin disebutnya melengos, ya. Tidak boleh seperti itu. Artinya dia harus memperhatikan benar orang yang berbicara kepada dia, yang perhatikan. Itu namanya memperhatikan atau menghargai orang yang sedang berbicara. Tapi kalau kita berbicara tapi kemudian kita sambil memalingkan wajah kita, ya. Nah, itu disebut tidak menghargai, tidak menghormati, atau disebut juga sombong. Ini tidak menghargai dia, ya, sombong. Kalau zaman kita mungkin ketika kita memegang HP, ya, sering juga kita seperti itu, ya. Naudzubillah, ya. Dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang berbicara dengan kita, kita sibuk dengan HP kita.
Kita lihat HP kita tanpa memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah, itu pun adalah satu bentuk ya kesombongan yang berbahaya ya. Seharusnya adalah kalau kita sedang diajak berbicara atau kita berbicara kepada orang lain, kita perhatikan ya, kita perhatikan apa yang sedang dia bicarakan. Nah, ini juga akan menyebabkan dia menjadi senang, menjadi tenang, merasa dihargai begitu. وقال مجاهد والرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه وقال إكرمة هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكبرا وقال الربيع بن أنس وقتادة ولا تحقرن الفقراء ليكن الفقر والغنى عندك سواء. Ini ungkapan-ungkapan dari beberapa imam ahli tafsir ya, Mujahid, Ikrimah, kemudian Qatadah ya, sebenarnya saling mirip antara satu dengan yang lainnya walaupun berbeda dari sisi lafaz dan kata-katanya. Intinya tadi adalah ketika kita mempunyai atau kita sedang bersama orang lain ya berbicara, kemudian mungkin antara kita dengan dia ada sesuatu, lalu dia berpaling, tidak mau melihat wajah kita. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Mujahid, ya, rahimahullahu taala. Atau misalnya ada seseorang yang di sini misalnya dikatakan oleh Qatadah, orang hendaklah kata beliau jangan merendahkan orang yang fakir, dan seharusnya orang yang fakir dan orang yang kaya itu sama saja ya, di hadapan itu sama. Memang seperti itu, kadang kita melihat ya seseorang itu dari sisi harta. Kalau orang itu kaya, wah kita kelihatannya betul-betul memperhatikan dia ya. Kalau dia bicara kita dengarkan dengan baik, wajah kita penuh dengan antusias. Ya, karena apa? Dia orang kaya. Tapi kalau kita berbicara dengan orang miskin, orang fakir, ya mungkin kita sambil apa begitu, atau sambil memegang HP, melihat HP, dan seakan-akan tidak butuh kepada orang tersebut. Ya. Ini disebut dengan kesombongan. Kesombongan. Ya. Ya. Ini adab ya di dalam berinteraksi dengan manusia antara satu dengan yang lainnya. Ya. Pelajaran ya bagi kita adalah bagaimana kita berbicara dengan orang. Perhatikan dengan baik. Berikutnya, wala tamshi fil ardi maraha. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Di sini ada khuyala'an takabburan. Ya. Jangan kamu ya, berjalan ya di atas muka bumi ini dengan penuh takabbur, dengan penuh kesombongan, ya, dengan penuh khuyala, ya. Ya tentu berjalannya itu dengan mungkin kalau misalnya berjalan biasa di atas kaki kita, berjalan di atas kaki kita, misalnya kita berjalan dengan gaya yang mungkin gaya seorang pembesar misalnya, atau misalnya adalah ketika kita berkendaraan, ya berkendaraan juga jangan sampai kita merasa diri mungkin karena kendaraannya baru atau kendaraannya itu adalah mewah, ya, lalu kita seenaknya saja, ya, kita seenaknya saja, kita tidak memperhatikan orang lain, ya. Apalagi kalau lewat di situ misalnya ada orang-orang yang mungkin saja seharusnya kita permisi, akan tapi kita istilahnya selonong boy begitu saja.
Ya, ini pun adalah sesuatu yang kesombongan yang tidak boleh kita lakukan ya ketika kita berjalan. Terutama adalah kalau di situ ada orang-orang tua ataupun orang-orang yang memang punya kehormatan, ya, status yang seharusnya memang kita menghormati mereka. Demikian juga kalau misalnya ada siapapun sebenarnya kita perlu tidak boleh sombong. Ya. Walaupun kita misalnya adalah lebih dalam sisi harta, lebih dari dalam sisi status sosial atau yang sejenisnya, kita tetap tidak boleh sombong di hadapan mereka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fi mashyihi fakhurun 'alan nas. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka ya kepada setiap orang yang ya sombong di dalam berjalan. Kalau berjalan ya sombong, misalnya dengan membusungkan dadanya, kemudian tangannya atau mungkin dari sisi pakaiannya dan lainnya, itu adalah kesombongan. Fakhurun 'alan nas. Fakhur ya 'alan nas. Ya, demikian juga adalah berbangga-bangga ya, kepada manusia. Berbangga dengan pakaian kita, berbangga dengan kendaraan kita, berbangga dengan apa yang kita miliki ya. Ini berjalan di atas muka bumi ya. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, tadi pertama dalam ayat sebelumnya 16 adalah tauhid ya. Kemudian yang ayat 17 adalah salat ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Kemudian berikutnya adalah jangan berjalan di atas ya, jangan sombong ketika berkata ya dengan manusia, jangan sombong pula ketika kita berjalan di atas muka bumi. Nah, ini nasihat-nasihat yang sangat penting dan sangat berharga ya. Kita pun seharusnya mencontoh kepada Luqman Al-Hakim untuk senantiasa menasihati anak-anak kita. Anak-anak kita. Ya, jangan berbuat syirik ya, mentauhidkan Allah selalu ya, mendirikan salat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, kemudian juga jangan sombong. Ya, lanjut waqsid fi mashyika waqsid fi mashyika ay liyakun mashyuka qasdan la takhayyulan wala isra'an wa qala ata imshi bil waqari was sakinah ka qawlihi yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian berikutnya waqsid fi mashyika, yaitu agar berjalanmu itu adalah qasdan. Qasdan artinya adalah sederhana ya, tidak menyombongkan diri, tidak cepat-cepat begitu ya. Sebagaimana di sini perkataan apa? Imshi bil waqar was sakinah. Berjalanlah dengan waqar was sakinah, yaitu dengan tenang ya, tentram ya. Menunjukkan bahwa dia itu adalah berjalannya sederhana, berjalannya itu tidak sombong ya. Mungkin kita tahulah misalnya orang yang sombong ketika berjalan, bagaimana gayanya begitu ya, kita katakan ya harusnya berjalan itu dengan biasa-biasa saja ya. Apalagi kalau lewat di depan manusia ya. Kaqaulihi yamshuna 'alal ardi hauna, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifati ibadur rahman ya. Ibadur rahman adalah orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan jalan yang tenang ya, jalan yang sopan ya, yang tidak sombong begitu ya. Atau disebut di sini dengan sebutan sederhana ketika seseorang itu berjalan. Ini berjalan. Waghdud min sautika wa qala Muqatil
wakhfid ya sautaka. Dan rendahkanlah suaramu, ya, rendahkan suaramu, artinya tidak dengan suara yang keras begitu. Karena kalau suara yang keras itu menunjukkan dia adalah merasa tinggi, ya. Suaranya keras mungkin juga kalau ngomong ke orang lain tidak mau kalah begitu, ya. Nah, itu juga adalah bagian daripada kesombongan, ya. Tapi kalau suara kita adalah tidak keras, ya sesuai dengan kebutuhan kita, ya, kebutuhan orang tersebut, ya. Ya, kita sendiri tidak mau kalau ada orang yang berbicara kepada kita dengan suara yang keras, ya. Mungkin kita bilang, emangnya aku budak misalnya gitu kan, kalau orang itu bicaranya keras kepada kita, ya. Ya, tapi bicaralah, ya, sebagaimana kita tidak suka kalau orang itu berbicara keras dengan suara tinggi kepada kita, maka kita pun tidak boleh berbicara dengan suara keras, ya, tinggi kepada orang lain, ya. Ya. Inna ankaral aswati, ya, inna ankaral aswat, akbahul aswat. Ankaral aswat adalah akbah dari al aswat. Sesungguhnya suara yang paling jelek, ya, yang paling jelek. Ini menggambarkan suara yang paling jelek. La sautul hamir, ya. La sautu al hamir, ya. Suaranya keledai, ya. Ya, kita mungkin ada yang pernah dengar suara keledai, ya. Mungkin ada suara yang jelek, atau binatang itu, keledai itu digambarkan seperti binatang yang atau dilambangkan sering dengan kebodohan, ya, keledai, ya. Nah, suaranya pun adalah demikian. Jadi disebut di sini awaluhu zafirun wa akhiruhu syahiqun wa huma sauta ahlin nar. Nah, disebutkan di situ adalah termasuk ke dalam suaranya penghuni neraka, ya, suara penghuni neraka itu seperti itu, ringgiknya seperti ringkikan keledai, ya. Silahkan dilihat dan di searching gimana suara keledai seperti itu, ya. Itu suara yang jelek, ya. Orang yang berbicara dengan bicaranya keras begitu, ya, diibaratkan seperti suara keledai, ya. Kalau kita mungkin ungkapan kita permisalannya seperti apa? Bukan keledai, ya. Misalnya kaleng, ya. Kaleng itu kaleng rusak, ya. Kalau dipukulkan suaranya berisik seperti itu, ya. Nah, mungkin seperti itu kalau ungkapan di kita, ya. Ya. Berikutnya, waqala Musa bin A'yun, ya, sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqulu fi qawlihi inna ankaral aswati la sautul hamir qala siyahu kulli syai'in, ya, tasbihun lillah illa al-himar, ya. Saya mendengar Sufyan ats-Tsauri mengatakan ketika menjelaskan firman Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir, ya, beliau katakan siyahu kulli syai'in. Siyah itu adalah jeritannya atau suara, ya. Semuanya, kulli syai', segala sesuatu, binatang apa saja, suaranya itu, ya, suaranya adalah tasbihun lillah, bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa al-himar, kecuali al-himar, kecuali keledai, ya, wallahu a'lam. Ya, seperti itu, bahwa semua kan manusia ataupun semua binatang, semua makhluk itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua binatang. Suaranya itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau katakan kecuali al-himar, ya, ringkikan daripada keledai tersebut.
Wa qala Ja'far as-Shadiq fi qawlihi inna anqara al-aswati la sautul hamir hiya atsah al-qabihah al-munkarah. Ya. Kemudian di sini juga ada dinukil perkataan Ja'far as-Shadiq, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, inna anqaral aswati la sautul hamir. Di sini adalah suara yang jelek, suara yang mungkarah, ya, suara yang tidak sedap, suara yang tidak enak begitu, ya. Ini untuk menggambarkan seseorang kalau berbicara, ya, dengan berbicaranya itu keras, kemudian menunjukkan dia tidak perhatian, ya, kepada lawan bicaranya dan tidak menghargai lawan bicaranya. Nah, itu seperti suara keledai, ya, suara keledai. Nah, kalau diungkapkan seperti itu, ya, seharusnya adalah bagi kita menghindar. Bagi kita menghindar. Baik. Kembali kita hubungkan dengan yang di awal. Nasihat Luqman Al-Hakim. Ya, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya. Yaitu pertama, ya, dari ayat yang ke-17, yaitu perintah untuk mendirikan salat. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya untuk mendirikan salat. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian sabar, ya, sabar. Lalu, ya, ketika bermuamalah dengan manusia, ya, maka kita juga harus memperhatikan keadaan manusia, ya. Ketika berbicara, hendaklah kita berbicara tadi dengan menghadap ke lawan bicara kita, jangan berpaling, ya. Kemudian suara kita, ya, suara kita juga tadi disebutkan jangan keras-keras, ya, ketika berbicara. Berikutnya adalah kalau kita berjalan di atas bumi ini, berjalanlah dengan jalan yang sederhana, jalan yang tidak menunjukkan kesombongan. Baik cara kita berjalan ataupun mungkin juga apa yang kita pakai, baik berupa pakaian ataupun kendaraan. Ya. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh berpakai pakaian yang bagus ataupun punya kendaraan yang bagus, tidak. Namun bagaimana kita berpakaian, bersikap, ya. Kalaupun pakaian kita misalnya jelek, tapi kalau sikap kita, ya, adalah menunjukkan kesombongan, tetap saja disebutnya sombong. Tapi kalau kita mempunyai pakaian yang bagus, tapi sikap kita menunjukkan perhatian kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita itu menghargai orang lain, maka pakaian itu bertambah bagus, ya, kita bertambah bagus begitu. Demikian juga kendaraan. Tidak dilarang kita mempunyai kendaraan yang bagus, ya, apapun kendaraan tersebut. Ya. Akan tapi kalau misalnya dengan kendaraan itu kita menjadi sombong di hadapan manusia, ya, misalnya kalau dia jalan harus yang lain minggir, ya, harus dia yang didahulukan. Nah, ini adalah akan menyakiti orang lain. Atau caranya ketika dia berjalan atau mengendari kendaraan itu tidak memperhatikan hak-hak orang lain, ya. Atau merasa paling tinggi, paling baik, paling bagus. Ini juga adalah akan menyebabkan orang lain menjadi terluka sisi hati, bahkan mungkin juga fisiknya, ya, fisiknya. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nasihat-nasihat yang luar biasa dari Luqman Al-Hakim, dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 tadi, ya. Kita lanjut. Ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20 masih perkataan Luqman, ya, di sini. Qauluhu ta'ala, alam tarau, ya, annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi
wa asbagha 'alaikum. Ya. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tadi kepada menghikayatkan Luqman, kalau ayat yang 20 ini lanjut, Allah berbicara kepada kita ini sebenarnya ini. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum. Ya. Wa asbagha 'alaikum disebutkan di sini atamma wa akmala ni'amahu. Ya. Qara ahlul Madinah wa Abu Amr wa hafaz ni'amahu bi fathil ain wal ha 'ala al jam'i wa qara al akharun munawwana 'ala al wahid wa ma'nahu al jam'u aidan ka qawlihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dhahiratan wa batinah. Qala Ikrimah an Ibn Abbas an-ni'matu adh-dhahiratu al-Islam wal Qur'anu, ya, al-Islamu wal Qur'anu wal batinatu ma satara 'alaika min adh-dhunubi wa lam yu'ajjil 'alaika bin niqmah. Ya. Wa qala Dhahhak adh-dhahira hasanus surah wa taswiyatul a'dha'i wal batinah al mu'arrafah. Tayyib, kita mulai, ya. Tidakkah, ya, engkau atau kalian itu melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menundukkan untuk kalian, ya. Artinya menjadikan semua ini, ya, ma fis samawati wa ma fil ard. Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini adalah lakum, untuk kalian. Untuk kalian. Ini untuk manusia, ya. Untuk kita semua, ya. Kemudian wa asbagha 'alaikum, ya, atamma wa akmala. Artinya menyempurnakan, ya, nikmatnya ni'amahu, ya, ni'am, ya, adalah nikmat jamak dari ni'mah. Disebutkan di sini, dinukil qiraah dari beberapa ahli qiraah, Ahlul Madinah wa Abu Amr wa Hafs, ya, membacanya ni'amahu, yaitu dengan fathul ain, ni'amahu, ya, fathul ain ni'a, ya, ni'amahu, ya, bi fathil ain, ya, wal ha 'ala al jam'i. Wa qara al akharun, yang lain mengatakan munawwana dengan 'ala al wahid wa ma'naha al jam'u aidan, maknanya juga al jam' juga. Seperti di situ firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'matallahi la tuhsuha. Ini dengan bentuk mufrad, akan tapi nikmat itu kan mufrad. Kemudian kalau ni'am adalah jama', namun semuanya sama, ya. Artinya seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan zahiratan wa batinah, secara zahir dan secara batin, ya. Dikatakan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, an-ni'mah adh-dhahirah, nikmat yang tampak, ya, zahiratan, yang zahirah adalah al-Islam wal Quran, Islam dan Al-Quran. Kemudian al-batinah, yang batinah adalah ma satara 'alaika minadz-dzunub, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tutup dirimu itu berupa dosa-dosa. Yakni kita tidak dibuka, ya, kesalahan-kesalahan kita, dosa kita di hadapan manusia, ya. Itu adalah satu nikmat, ya. Kita berdosa, ya, melakukan kesalahan itu banyak, ya. Dan ternyata kesalahan dan dosa yang banyak itu tidak dibukakan oleh Allah di hadapan manusia, ya. Kalaulah misalnya Allah bukakan kesalahan dan dosa kita di hadapan manusia, wah, ya, kita ini tidak akan
pede untuk keluar rumah. Karena waduh, dosanya banyak, ya, kesalahannya banyak, gitu. Dan kita tidak akan pede juga untuk tampil di hadapan manusia. Karena dosa dan kesalahan kita, ya, kalau ditampakkan di hadapan manusia, wah, sudah. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah dosa dan kesalahan kita itu ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Sehingga apa? Orang lihatnya kita, Masya Allah, ini orang saleh. Masya Allah, ini orang baik. Masya Allah, ini orang begini, begitu. Ya. Karena apa? Dosa dan kesalahannya ditutup oleh Allah. Kemudian, walam yu'ajjil 'alaika bin niqmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan kepadamu untuk azab. Jadi Allah tidak mengadab kita segera. Ya, itu juga nikmat. Padahal apa? Padahal dosa dan kesalahan kita banyak. Ya. Tapi Allah tidak menyegerakan adab itu. Tapi masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita memperbaiki, ya, dosa dan kesalahan kita. Ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang masih diberikan kesempatan hidup, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, segera perbaiki diri. Ya. Nah, jangan nunggu, misalnya nunggu nanti kalau tua, ya, karena ya, jangankan adab, ya, umur saja kita tidak tahu siapa yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saja di sini tetangga kita, ya, baru saja terkena musibah. Ya. Anaknya yang masih kecil, bahkan masih di dalam perut, ya, umur 8 bulan, ya, sudah meninggal. Berarti di situ ajal, ya, ajal. Entah sebabnya seperti apa, akan tapi memang begitulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal, ya, menentukan umur manusia. Kita pun demikian, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Allah panggil, sekarang kita masih mempunyai kesempatan, ya, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang besar adalah kesalahan kita, dosa kita ditutup oleh Allah. Maka segera kita perbaiki kesalahan kita dan dosa kita tersebut. Perbaiki. Jangan nunggu, nanti. Nanti itu adalah akan menyebabkan seseorang merugi. Nah, karena datangnya itu tiba-tiba, ya. Kematian datangnya adalah tidak bisa direncanakan. Rencananya umur sekian tidak bisa, tapi tiba-tiba saja begitu. Ya, baik, kita lihat perkataan yang lain. Wa qala ad-dhahhak adh-dhahirah hasanus surah wa taswiyatul a'dha. Ya. Nikmat Allah yang zahirah, nikmat Allah yang tampak, ya, di sini adalah bentuk yang indah. Ya, kita lah manusia, bentuknya itu sempurna. Matanya ada 2 di depan, ya. Kemudian ada hidungnya, di depan juga hidungnya. Kemudian lubang hidungnya 2. Ya. Itu adalah hasanus surah. Ya, hasanus surah. Coba misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan misalnya matanya itu 2, akan tapi di depan 1, di belakang 1. Nah, gimana bentuknya seperti itu? Ya, tentu bentuk yang seperti itu adalah bentuk yang tidak bagus, ya. Atau hidung, ya, hidungnya ditaruh di mana? Di atas kepala. Wah, di atas, ya, di ubun-ubun. Nah, itu juga adalah jelek, ya. Tapi Allah tentukan hidung kita di depan, ya. Kemudian simetris, ya. Tidak
tidak misalnya berat sebelah, ya, tidak besar sebelah, ya. Kemudian lubang hidungnya ada 2. Kalau misalnya lubang hidungnya banyak, wah, itu juga tidak akan menyebabkan muka kita bagus, ya. Ya, ala kulli hal, ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bentuk rupa yang bagus, ya, untuk manusia ini. Ya, bagus. Tangannya 2, kakinya 2, begitu. Kemudian juga simetris, ya, dari atas sampai bawah, ya. Ya, mungkin kalau kita lihat misalnya ada sebagian saudara kita yang cacat, ya, kita lihat kalau cacat itu kan seperti itu. Namun itu juga mungkin adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa taswiyah al-a'dha. Nah, ini anggota badan kita, ya. Anggota badan kita, ya, adalah seimbang. Misalnya tangan kita nggak ada yang satunya pendek, satunya panjang. Tidak. Tapi seimbang. Nah, kalau jari-jari kita, wah, Masya Allah. Nah, jari-jari kita tidak rata, ya. Tidak rata, kan? Antara jempol, kemudian juga telunjuk, sampai dengan kelingking. Tidak rata. Coba misalnya jari-jari tangan kita semuanya kayak jempol semua, bagus nggak? Nah, ini namanya taswiyatul a'dha, ya. Kuping kita yang kanan dan kiri, ya. Telinga kita kanan dan kiri, itu juga seimbang. Mata kita kanan dan kirinya juga seimbang. Semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna, ya. Kemudian wal batinah, tadi agak kurang tepat dalam membaca. Wal batinah, kemudian yang batinah itu al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Apa al-ma'rifah? Yaitu pengetahuan. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut batinah karena memang tidak terlihat dengan jelas. Kalau kita misalnya jejerkan ada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dipakaikan pakaian yang sama, ya, tentu kita tidak akan bisa melihat perbedaan mereka. Perbedaannya adalah kalau mereka sudah mulai beraksi, ya, beraksi, beramal, maka mungkin akan terlihat perbedaannya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu termasuk adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat Allah yang batinah, yang tidak terlihat, ya, yang manusia mungkin juga tidak bisa mengetahui nikmat ini ada pada orang lain kecuali ketika sudah tadi beramal atau berbicara atau yang lainnya. Dan nikmat itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Bahkan nikmat yang batinah ini melebihi nikmat yang zahirah, ya. Yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita ini adalah nikmat al-batinah lebih daripada yang zahirah. Kalau yang zahirah mungkin orang mudah untuk merawatnya dan juga mudah bagi orang lain untuk melihatnya, ya. Misalnya kalau dari ini perempuan, ya, perempuan untuk merawat nikmat yang zahir ini dengan berbagai macam make up dan yang sejenisnya, merawat rambutnya, merawat badannya, merawat semuanya itu mudah, ya, dengan yang penting ada modalnya, ya. Kan tapi kalau untuk merawat nikmat yang batinah ini, nah ini yang terkadang tidak diperhatikan oleh orang. Contoh adalah ilmu. Berapa banyak orang yang tahu bahwa ilmu itu adalah mulia, akan tetapi tidak mau untuk mendapatkannya, tidak mau belajar, ya. Padahal mungkin saja kalau kita perhatikan zaman kita ini, sekarang ini, wasilah untuk belajar itu sangat banyak dan terbuka luas. Sangat banyak dan terbuka luas, ya.
ya, dimanapun ya. Misalnya kalau sekarang karena zamannya pandemi ya, orang lebih banyak di rumah dan segala halnya dilakukan dengan online, maka sebenarnya untuk belajar juga bisa ya, bisa. Walaupun memang sisi keutamaan datang langsung ke majelis ilmu adalah lebih utama. Akan tapi kalau tidak bisa, maka dengan wasilah-wasilah itu memungkinkan kita untuk menambah ma'rifah kita, menambah ilmu kita. Yang itu adalah nikmat yang batinah. Bahkan bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya, nikmat dari ilmu ini adalah lebih utama dibandingkan nikmat yang zahirah, makan minum ya. Makan minum adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu adalah lebih daripada makan dan minum. Begitu. Orang tidak makan, tidak minum ya, bisa bertahan untuk beberapa lama. Tapi kalau orang itu tidak berilmu sebenarnya dia tidak akan bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama maksudnya gimana? Karena dia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana dia beribadah kepada Allah kalau dia itu tidak berilmu ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan ilmu, kebutuhan nikmat yang batinah seharusnya adalah lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan nikmat yang fisik, yang zahirah. Baik. Lanjut. Waqala Muqatil, berkata Imam Muqatil, al-zahirah taswiyatul khalqi wal rizqu wal islam. Ya. Nikmat yang zahirah menurut Imam Muqatil adalah ya, tubuh ya, yang seimbang ya. Taswiyatul khalq ya. Tubuh yang seimbang. Ya tadi sudah disebutkan berulang-ulang ya, dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki ini kita masya Allah ya, seimbang, harmonis ya, dan indah begitu ya. Kemudian rizki, dan berikutnya adalah al-Islam. Itu nikmat yang zahirah. Wal batinah al-iman. Nikmat yang batinah adalah al-iman. Ya, iman adalah bagian nikmat. Nikmat yang al-batinah. Nah, tentu al-iman adalah aslu an-ni'am. Ya, nikmat yang paling pokok yaitu iman. Karena tidak ada artinya nikmat yang zahirah tadi kalau kita tidak mempunyai al-iman. Wa qala ar-Rabi' al-zahirah al-jawarih wal batinah al-qalb. Ya. Berkata ar-Rabi', al-zahirah itu adalah al-jawarih, anggota badan kita. Ya, dari tadi ujung rambut sampai ujung kaki. Al-batinah ada al-qalb, hati. Nah, hati itu adalah yang mengatur jawarih. Maka seharusnya hati harus diperhatikan ya, lebih ekstra dibandingkan yang al-jawarih. Wa qila al-zahirah al-iqraru bil lisan wal batinah al-i'tiqadu bil qalb. Ya, ada juga pendapat ya, bahwa nikmat yang zahirah adalah mengikrarkan dengan lisan. Yang mengikrarkan dengan lisan, misalnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini zahirah. Disebut zahirah karena tampak, bisa dilihat oleh orang, bisa didengar oleh orang. Wal batinah al-i'tiqadu bil qalb. Sedangkan yang batinah adalah keyakinan di dalam hati kita. Nah, ini pun adalah harus selaras ya, antara apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Karena kalau tidak selaras bisa menjadi nifaq ya. Dia mengucapkan ucapan tauhid, akan tapi dalam dirinya misalnya ada kesyirikan ataupun ada kekufuran, wa na'udzubillah. Wa qila adh-dhahira tamamur rizqi ya, wal batina hasanul khuluqi. Ya.
Al-Zahirah itu adalah kesempurnaan rizki. Ya, kesempurnaan daripada rizki. Rizki ya banyak tadi, ya, yang sifatnya adalah tampak. Ya. Rizki berupa makan, minum, pakaian, dan sejenisnya. Kemudian yang batinah adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia itu batinah. Karena manusia itu ada dua bentuk. Ada bentuk zahir, yaitu tubuh. Ada bentuk batin, yaitu akhlak, ya, karakter, sifat, ya, yang ada di dalamnya. Wa qala Atha al-zahirah takhfifus syara'i'. Ya, Imam Atha mengatakan bahwa nikmat yang zahirah itu takhfifus syara'i'. Takhfif yaitu keringanan-keringanan, ya, yang ada di dalam syariat. Keringanan-keringanan. Ya, karena apa? Karena mungkin saja ada pada saat-saat tertentu kita tidak bisa menyempurnakan, ya, menyempurnakan syariat tersebut. Misalnya ketika salat, ya, secara sempurna salat itu harus berdiri. Tapi kalau seseorang itu sakit dan tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dia itu salat sambil telentang, begitu. Atau salat sambil duduk, ya, kalau duduk tidak mampu maka dia sambil telentang, ya, atau tiduran miring ke arah kiblat, ya, dan sejenisnya, ya. Wal batina asy-syafa'ah. Kemudian yang batina adalah syafaat. Nah, ini syafaat tidak ada kita bisa mendapatkannya misalnya langsung di dunia ini, akan tapi akan terasa kebutuhan kita terhadap syafaat itu ketika kita berada di akhirat kelak. Kita butuh. Karena apa? Karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan berupa amal salah itu sangat sedikit, sedangkan anugerah yang Allah berikan sangat banyak, ya. Kemudian kita juga banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kalaupun kita banyak melakukan ketaatan, wallahu a'lam, manakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh sekali dengan namanya asy-syafa'ah. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, al-zahirah, ya, al-zahirah adalah zuhurul Islam wan nasr 'ala al-a'da. Zuhurul Islam wan nasru 'ala al-a'da. Nikmat zahirah adalah tampaknya Islam. Islam menjadi tampak zahir. Kemudian an-nasru 'ala al-a'da, ditolong, ya, dari musuh-musuh, ya. Sehingga ketika kita melakukan dan menegakkan dinul Islam, ya, kemudian musuh-musuh kita tidak bisa, ya, mengintervensi kita. Nah, ini disebut dengan nikmat yang zahirah. Wal batina al-imdad bil malaikah. Batina adalah al-imdad bil malaikah. Karena malaikat itu kan adalah gaib, tidak terlihat, ya, tidak terlihat, dan dia adalah mungkin saja ada di sekeliling kita, ya. Kemudian malaikat itu banyak, ya, banyak mempunyai tugas, ya. Di antara mereka adalah mendoakan kita, ya, mendoakan kita. Termasuk misalnya kalau kita hadir di majelis ilmu, ya, atau kita belajar, ya, malaikat mendoakan kita, ya, mendoakan kita, kemudian memohonkan rahmah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Itu adalah nikmat yang batinah, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, ya. Mungkin saja mungkin secara fisik, secara zahir seseorang misalnya ketika talabul ilmi, ya, contoh sekarang misalnya dengan metode daring seperti ini, kita harus beli kuota, ya, harus ada sarana prasarananya, ya. Kalau dari sisi zahir uang kita habis, ya, dan mungkin juga perlu dengan berbagai macam keperluan yang tidak mungkin dengan gratis, gitu, ya.
Nah, akan tetapi insya Allah akan akan apa namanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih dari apa yang sudah kita korbankan, ya. Di antaranya juga adalah malaikat yang akan mendoakan kita. Dan majelis ilmu ataupun kita menuntut ilmu itu secara fisik, ya, adalah kita hadir di majelis ilmu. Tapi termasuk di dalam menuntut ilmu juga, dan termasuk dalam kategori salaka tariqan juga, ya, berjalan di atas jalan ilmu juga, dengan metode seperti ini. Misalnya kita duduk, kemudian kita buka aplikasi, kemudian kita nyalakan, lalu kita ikut serta. Nah, itu juga bagian daripada salaka tariqan, walaupun tidak secara fisiknya, karena kita mungkin duduk di rumah kita, di tempat kita, akan tetapi kita bisa langsung, ya, mengakses misalnya ilmu. Nah, itu bagian daripada yang Allah berikan nikmat kepada kita, ya. Karena nikmat itu termasuk kategori nikmat yang batinah, karena doa dari malaikat tidak bisa kita lihat. Waqila al-zahira al-imdadu bil malaika wal batina ilqa'ur ra'b fi qulubil kuffar. Ya. Demikian juga adalah misalnya yang zahira al-imdadu bil malaika, ya, imdad malaika misalnya dalam suatu pertempuran begitu, ya, dalam suatu pertempuran kita ditolong, ya. Misalnya contoh adalah dalam perang Badar, ya. Karena malaikat ini kan nggak jelas, kalau kita wallahu a'lam misalnya kita itu ditolong malaikat atau tidak ditolong malaikat, maksudnya Allah mengutus ya malaikat untuk menolong kita atau tidak, ya, itu kita tidak bisa dan tidak jelas, ya, karena malaikat adalah makhluk gaib, ya. Kan tapi mungkin juga malaikat bisa menolong kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk tugas seperti itu, seperti dalam perang Badar misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk ikut serta dalam pertempuran. Nah, kemudian al-batinah adalah ilqa'ur ra'b fi qulubil kuffar, ya, yaitu ada Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan rasa gentar, ya, di dalam hati-hati orang kafir, ya, ketika mereka melihat kaum muslimin, ya. Orang kafir sudah takut gitu kan, ya, gentar ketika melihat pasukan kaum muslimin, ya, ketakutan, ya, seperti itu. Nah, kalau masa kita sekarang ini, ya, gimana bentuknya, ya? Baik, mungkin saja dalam sisi peperangan, ya, kita kalau perang fisik, ya, jelas misalnya di beberapa tempat yang konflik, ya, bergejolak, perang fisik. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain atau secara global kita misalnya tidak perang fisik, akan tapi bisa saja perang dalam bentuk yang lain, dalam sisi ekonomi misalnya, ya. Contoh sisi ekonomi adalah ketika sekarang misalnya Prancis itu memberikan kebebasan untuk membuat kartun yang menghina Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini kan bentuk peperangan ini kepada al-Islam. Maka kaum muslimin harus melawan, ya. Tidak boleh diam begitu. Nah, di antara bentuk perlawanan yang sekarang dilakukan oleh kaum muslimin misalnya adalah boikot produk-produk Prancis, dan ternyata ini juga adalah menggetarkan mereka, ya, menggetarkan mereka, membuat mereka takut juga kalau misalnya kaum muslimin seluruhnya tidak mau memakai produk mereka, karena kaum muslimin ini lumayan, ya, besar, ya, dan pasar yang menjanjikan, ya. Kalau misalnya kaum muslimin stop, ya, mereka juga akan berpikir begitu, mereka juga akan tidak macam-macam terhadap kaum muslimin. Nah, itu diantara
misalnya di antara ru'ab yang dirasakan oleh mereka, misalnya begitu. Wallahu a'lam. Wa qala Sahal ibnu Abdullah, "Adh-dhahira ittiba'ur rasul." Nikmat yang zahira menurut Sahal bin Abdullah adalah mengikuti Rasul. Disebut zahira karena memang terlihat mengikuti Rasul dalam sisi ibadah, misalnya dalam sisi muamalah, dalam sisi syariat, jelas. Ya, seperti misalnya adalah hukum-hukum ya, fikih dan sejenisnya, jelas itu adalah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wal batina mahabbatuhu, sedangkan nikmat yang batinah yang tidak terlihat adalah mahabbah, kecintaan ya. Kecintaan kepada siapa? Misalnya kecintaan kepada Rasul adalah bentuk nikmat ya. Kita bisa cinta kepada Rasul adalah nikmat. Bagaimana kalau Rasul itu cinta kepada kita? Nah, itu adalah nikmat yang lebih lagi ya. Kita cinta kepada Rasul adalah satu nikmat. Ya, nikmat ya. Di samping dia iman tadi sudah ya, itu juga adalah nikmat. Nikmat yang luar biasa. Karena ada orang yang tidak diberikan nikmat berupa cinta kepada Rasul, bahkan benci kepada Rasul. Misalnya kaum munafikin, orang-orang kufar, mereka benci kepada Rasul. Ya, seperti tadi misalnya ada sampai dengan membuat karikatur-karikatur yang menghina, ya, melecehkan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adalah bentuk daripada kebencian mereka kepada Rasul dan peperangan mereka kepada Rasul. Nah, kita yang Allah anugerahkan cinta kepada Rasul adalah satu nikmatnya. Dan jangan sampai kita kehilangan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Nah, ini ayat berikutnya adalah di antara manusia ada yang berdebat ya, yujadilu ya, fillahi bighairi ilmin, tanpa ilmu ya. Ayat ini kata beliau nazalat fi Nadar ibn al-Haris wa Ubay ibn Khalaf wa Umayyah bin Khalaf wa ashbahihim, dan yang seperti mereka. Kana yujadiluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fillahi wa fi sifatihi bighairi ilmin. Ya, mereka itu mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu pada diri mereka. Nah, ini adalah termasuk kategori memusuhi ya, Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bukan bagian daripada nikmat Allah. Ya, bahkan itu menjadi bukti akan kehancuran seseorang, karena kalau sudah melawan Allah dan Rasulnya, itulah kehancurannya akan segera. Wala hudan wala kitabim munir, dan dia tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa ada kitab yang kitab itu bisa menerangkan, menjelaskan ya apa yang diyakini oleh mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin untuk kajian tafsir kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama adalah ikhwah ya. Insyaallah mungkin ini akan juga kita share, kita rekamannya kita kita masukkan juga insyaallah di YouTube ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan yang tidak bisa ikut serta di dalam live ini bisa lihat nanti di rekamannya insyaallah taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.